teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin sharing tentang penyebab-penyebab bisa gagalnya seorang peserta CPNS yang sudah masuk ke pemberkasan teman-teman. Jadi kita bisa pelajarin bareng-bareng apa aja sih penyebab-penyebab yang dimungkinkan bisa menggagalkan kalian pada seleksi pemberkasan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi kita langsung bahas aja apa-apa yang bisa menggagalkan kalian pada pemberkasan. Yang pertama ini, pastikan berkas sinkron dan sama. Jadi kalian bisa cek lagi berkas yang dibutuhkan dalam pemberkasan, apakah sudah sinkron satu dengan yang lainnya dari segi isi, dari segi informasinya, dari segi datanya. Misalnya nih, nama, ejaan nama dari ijazah kamu, dari KTP kamu, apakah mereka semua sudah sama, persis banget ejaannya gitu teman-teman. Karena perbedaan data walaupun itu sedikit aja itu sangat penting. Jadi pastikan lagi kalau misalnya seluruh data dan informasi dari berkas-berkas yang berkaitan itu semuanya sama. Nomor 2, itu ada masa berlaku berkas. Cek lagi pengumuman persyaratan pemberkasan instansi kamu, apakah ada ketentuan tentang masa berlaku berkas yang akan dikumpulkan. Jadi misalnya nih, ada ketentuan kapan kalian itu harus legalisir. Jadi maksimal berapa bulan kalian harus legalisir dari waktu pemberkasan. Jadi kadang-kadang ada instansi yang mensyaratkan seperti itu karena instansi pingin legalisir yang terbaru teman-teman, bukan dari tahun dulu kalian pernah legalisir terus itu yang dikumpulin. Kadang-kadang instansi itu pingin yang benar-benar terbaru. Terus misalnya seperti dokumen SKCK, seperti yang kita tahu SKCK itu kan memiliki periode waktu berlakunya, dia tuh hanya 6 bulan teman-teman. Jadi kalian harus pastiin banget kayak SKCK kalian itu benar-benar masih baru dan masih berlaku. Jadi sebelum dikumpulkan, alangkah lebih baiknya kalian bisa meneliti lagi berkas-berkas yang masih mempunyai masa berlaku teman-teman. Dan kalian bisa baca secara detail persyaratan berkas dari instansi kalian, apakah ada ketentuan tentang masa berlakunya atau tidak. Nomor 3, catat dan pahami persyaratan dari detail berkasnya. Jadi kalian yang pertama tugasnya membaca teliti apa yang harus disiapkan. Jadi nanti kalau misalnya SKB udah selesai, terus pengumuman SKB siapa yang berhak masuk ke pemberkasan, itu ada dokumen-dokumen pemberkasan yang harus disiapkan. Itulah yang harus kalian siapkan. Dan kalau bisa kalian print deh pengumuman itu biar kalian tuh tahu berkas apa yang harus disiapkan. Terus berkas-berkas tadi kalian bisa bikin sebuah daftar, bisa diketik, bisa ditulis tangan, terserah. Misalnya nomor 1 butuhnya apa, nomor 2 butuhnya apa. Terus kalau misalnya kalian udah berhasil mengumpulkan berkas tersebut, ngumpulin dari tas berkas kalian, dikumpulin jadi satu, kalian bisa checklist daftar tersebut. Berarti oh berkas ini udah saya temuin nih, berkas ini udah siap, berkas ini udah siap, kayak gitu. Jadi checklist pada daftar berkas tersebut itu sebagai kontrol dari kalian sendiri kalau kalian tuh udah siap berkasnya. Ini gak kalah penting, kalian juga gak cuma ngecek nama berkasnya aja apa yang harus dikumpulkan, kalian juga perlu berapa sih jumlah ganda dari berkas tersebut. Misalnya nih, KTP butuh berapa rangkap, kalian harus catat itu juga karena jangan sampai kalian itu kurang berkasnya. Terus juga kalian bisa memperhatikan surat-surat yang harus diisi, misalnya kayak surat pernyataan atau surat lamaran. Kalian bisa lihat apakah dari instansi kamu menyediakan format baku yang harus diikuti atau tidak teman-teman. Jadi kalian harus nurut aja dari ketentuan instansi masing-masing. Dan itu kalian harus nurut apakah berkas tersebut harus ditulis tangan atau tinggal diisi, diketik, di print. Itu terkadang setiap instansi bisa berbeda-beda. Jadi aku mau cerita sedikit tentang zaman saya pemberkasan itu.
seperti kayak fotokopi ijazah, fotokopi transkrip yang dilegalisir itu kan harus benar-benar terbaru, dan itu ada ketentuan untuk tanda tangan basah dari pemimpin yang berwenang. Kalau saya dulu tuh dari dekannya teman-teman. Jadi dekan itu tuh benar-benar tanda tangan dengan pulpen yang basah, bukan scan. Terus surat kesehatan juga harus dari instansi kesehatan pemerintah dan ditandatangan oleh dokter PNS teman-teman. Jadi persyaratan-persyaratan kecil seperti itu harus kalian perhatikan. Jangan sampai dokter yang kalian yang tanda tangan itu nggak PNS dan sebagainya. Itu dulu dipersyaratkan banget teman-teman. Nomor 4, periksa kelengkapan dan susunan berkas secara sistematis. Jadi sebelum hari H dikumpulkan atau dikirimkan, itu kan metodenya masing-masing ya setiap instansi. Kalian harus periksa lagi, cek lagi kelengkapan berkas kalian, apakah jumlah eksemplarnya udah benar, terus apakah semua udah lengkap, dan jangan lupa yang paling penting kalian susun secara sistematis sesuai dengan pengumuman dari pemberkasan tersebut. Misalnya yang nomor 1 KTP, yang kedua ijazah atau apa, itu kalian harus susun secara sistematis. Terus jangan lupa kalian perhatiin apakah ada ketentuan dari mapnya. Misalnya untuk sarjana mapnya warna apa, untuk diploma warna apa, gitu teman-teman. Jadi terkadang ada peraturan-peraturan yang sampai sedetail itu. Sekian dulu, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan kalau misalnya kalian udah masuk ke tahap pemberkasan, berhasil masuk ke tahap pemberkasan, saya ucapkan selamat untuk kalian semua. Tapi jangan sampai sepelein tahap pemberkasan ini ya teman-teman, karena jangan sampai kalian pala gugur di pemberkasan. Sekian dulu, jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.